Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulah. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada siang hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil RBL saya yang berjudul Pengaruh Makanan Terhadap Rambut Kucing. Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Doctor of Engineering Hadia Warman SSI MSc yang sebagai penanggung jawab RBL. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA IT Al-Qudwah, Ustadz Swanto LCMPD, dan juga kepada pembimbing saya yaitu Bu Miftahul Jannah SPD. Dan juga kepada guru penguji dan juga teman-teman serta kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati. Dan walaupun saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Pahlevi, tempat tanggal di Jakarta, 10 November 2007. Saat ini saya di kelas 10 SMA IT Al-Qudwah dan cita-cita menjadi dokter. Dan ya, ini riwayat saya. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan kakak-kakak serta adik-adik sekalian yaitu 1. Latar belakang. Lalu kedua ada rumusan masalah. Ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat yaitu manfaat penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian. Masuk ke latar belakang. Kerontokan pada rambut kucing biasanya terjadi karena pengaruh makanan, dan rambut kucing yang rontok dapat menyebabkan berbagai penyakit baik bagi manusia maupun kucing itu sendiri. Penyakit yang disebabkan dan dapat menular ke manusia adalah kurap, toksoplasmosis, dan juga dapat mengakibatkan timbulnya penyakit asma. Dan penyakit bagi kucing itu sendiri yaitu penyakit ginjal, liver, tiroid, kelenjar, adrenal, dan kanker. Dan ya, itu. Dalil hadis yang saya pakai yaitu, udah artinya aja biar cepat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Lalu wanita tersebut masuk neraka karena perbuatannya itu. Ia tidak memberi kucing tersebut makanan dan minum di saat ia mengurungnya, dan ia tidak melepaskan kucing itu untuk memakan hewan kecil dan serangga di tanah. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Lanjut ke rumusan masalah, yaitu mengapa bulu kucing mengalami kerontokan setelah memakan makanan tertentu. Lalu ke tujuan penelitian, yaitu untuk mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan kucing dengan sembarang makanan, agar tidak menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan manusia terkena. Manfaat penelitiannya adalah agar kucing tidak mengalami kerontokan rambut dalam waktu dekat, dan agar tidak membuat kucing tersebut sering terkena penyakit.
Metode penelitian yang saya ambil yaitu pertama ada studi literatur dan juga metodologi survei. Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan metodologi survei adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan serta tulisan. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Kandungan yang harus terdapat dalam makanan kucing yaitu pertama adalah vitamin A. Vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan kulit dan juga perbaikan kulit pada kucing. Yang kedua itu ada vitamin E. Vitamin E dibutuhkan karena vitamin E memberikan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan sel-sel kulit pada kucing. Yang ketiga vitamin C. Vitamin C diperlukan karena vitamin C memberikan antioksidan, ya sama seperti vitamin E. Yang keempat itu adalah biotin. Biotin diperlukan karena biotin membantu pemanfaatan protein pada rambut kucing. Yang kelima itu ada riboflavin atau B2. Riboflavin diperlukan pada makanan kucing untuk metabolisme lemak dan protein. Yang keenam itu ada zinc. Zinc diperlukan pada makanan kucing untuk metabolisme lemak dan juga protein. Dan juga ada tembaga. Tembaga diperlukan karena tembaga terlibat dalam sintesis jaringan pigmen dan juga protein. Dan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing, yaitu pertama ada protein, kedua ada lemak, dan yang ketiga itu ada vitamin, baik vitamin A, B, dan D. Dan yang keempat itu ada mineral, kelima asam amino, keenam itu ada asam lemak, dan ketujuh ada air. Dan ini adalah penyebab kerontokan pada rambut kucing. Penyebab rambut kucing rontok sering terjadi adalah terkena parasit yang mengakibatkan infeksi pada rambut tersebut. Dan yang kedua ada alergi. Sama halnya dengan manusia, kucing juga bisa memiliki alergi terhadap makanan tertentu, hingga akhirnya membuat beberapa kucing diharuskan untuk memakan makanan tertentu. Yang ketiga itu ada kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti protein, omega 3, vitamin, dan juga mineral dapat membuat rambut kucing serta tubuhnya mengalami penyakit dan juga mengalami kerontokan pada bulunya. Yang keempat ada kehamilan. Pada kucing betina, kehamilan dan waktu menyusui bisa menjadi penyebab kerontokan pada rambutnya. Ini karena selama masa tersebut kucing mengalami perubahan hormon yang bisa membuat rambut menjadi lebih mudah rontok. Yang kelima ada stres dan cemas. Saat mengalami stres dan cemas, kucing akan sering menjilat dan juga menggaruk kulitnya. Hal ini bisa membuat rambut kucing tersebut menjadi rontok. Dan keenam ada penyebab tertentu seperti terkena penyakit dan yang lainnya. Dan ini adalah ciri-ciri kucing stres.
Seperti yang pertama itu sering mengeong berlebihan, kedua menyendiri, pendiam dan banyak tidur. Yang tiga itu nafsu makannya menurun, dan yang keempat itu sering menjilati dan menggaruk tubuh secara berlebihan. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu saya mengambil metodologi survei. Alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah kertas untuk digunakan di survei. Dan ini adalah waktu pelaksanaannya. Pada waktu pelaksanaan yaitu yang pertama, saya mengirim survei itu pada hari Sabtu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 12.30 sampai dengan jam 12.55 waktu Indonesia Barat. Dan saat mengambil kembali survei tersebut yaitu pada hari Selasa 26 November 2024 sekitar jam 12.40 sampai dengan jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian doang. Saya membagi survei tersebut menjadi dua, yaitu survei terhadap pemilik toko dan juga survei terhadap pelanggan yang ada di toko tersebut, yaitu dan inilah survei terhadap pemilik toko, yaitu makanan kucing utama yang paling banyak dibeli oleh para pembeli yaitu Bolt Cat dengan 23,1%. Sedangkan makanan kucing snack yaitu Mio ya itulah 30%. Dan jenis kucing dari makanan utama yaitu ada paling banyak yaitu adalah Persia 38,5%, dan juga jenis kucing dari makanan snack juga sama yaitu Persia 38,5%. Kucing kampung berapa persen? Kucing kampung. Sabar. 15. Nah. Banyak kok itu. Dan ini survei terhadap para pemilik kucing. Diberi makanan utamanya yaitu 3 kali sehari, paling banyak yaitu 66,7%. Terus kerontokan pada rambut kucing selama makan makanan utama itu normal atau tidak itu paling banyak yaitu 40%, dan diberikan snacknya itu sering sebanyak 60%. Dan kucing yang telah diberikan makanan snack tidak mengalami kerontokan pada rambutnya dalam waktu 24 jam. Dan kucing yang sedang terkena penyakit sekitar 80% dari beberapa orang yang sudah diteliti. Saya pun dan para pemilik kucing dapat mengetahui makanan yang cocok dengan kucing tersebut dapat dilihat melalui observasi kucing dan juga observasi makanan. Ya, walaupun observasi kucingnya lebih banyak.
Dan bagaimana para pemilik kucing dapat mengetahui bahwa kucing tersebut terhidrasi dengan baik, yaitu dengan observasi kegiatannya, dan juga seberapa sering kucing tersebut diberikan susu namun banyak yang tidak sering memberikan. Dan ya, yang mengalami kerontokan itu hampir 80% tidak mengalami kerontokan setelah meminum susu tersebut. Ini kesimpulan dari saya, yaitu kesimpulan yang dapat saya berikan adalah makanan kucing yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kesehatan pada rambut kucing tersebut, sehingga para pemilik kucing tidak berani untuk memberikan makanan yang diberikan diberikan berbeda-beda mereknya dalam waktu yang dekat. Dan juga hal tersebut dapat membuat kucing tersebut stres dan akhirnya membuat mereka tidak ingin makan dan minum. Sarannya yaitu untuk tidak memberikan makanan kucing yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang dekat. Walaupun pada dasarnya kucing terkadang bosan terhadap makanan yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.